ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, yang belum kumpulkan hadis-hadis seputar hukum dalam pembahasan sujud sahwi, sujud tilawah yang paling terakhir kemarin. Sekarang sujud syukur. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan sholat sunnah. Di pembahasan sujud syukur ini beliau bawakan 3 hadis rahimahullah. Hadis nomor 337, 338 dan 339. Kata beliau rahimahullah taala, wa an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i rahimahullah. Wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala sajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa aqala sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukra. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Wa al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha 'aliyan ila al-Yaman fadzakara al-hadits wa qala fakataba 'Aliyyun radhiyallahu ta'ala anhu bi islamihi falamma qara'a Rasulullah al-kitab kharra sajidan. Rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Ini 3 hadis yang belum bawakan terkait dengan sujud syukur. Kita lihat kata beliau dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu belum berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau berita yang membahagiakan, perkara yang membahagiakan, maka beliau turun sujud karena Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Al-Imam An-Nasa'i, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Karena Imam 5 ini adalah Imam Nasa'i terakhir. Ini 5 ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Berarti 4. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah akan keabsahannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia dari jalur
Ya, Bakar Ibn Abdul Aziz dari bapaknya dari Abu Bakr. Ini jalur adalah jalur yang dhaif. Kenapa? Disebabkan karena bapaknya Bakar itu majhul hal, tidak ditahu kuat atau lemahnya. Ditambah Bakar sendiri adalah rawi yang dhaif, adalah rawi yang dhaif. Disebutkan oleh Imam Ibn Adi hadits ini di dalam di dalam kitab Al-Kamil punya beliau, di terjemahnya, di biografinya Bakar ini. Dia adalah rawi yang dhaif. Jadi karena dua cacat ini sehingga para ulama mengatakan riwayat yang pertama ini dhaif. Jadi kita nanti tidak bisa pakai hadis ini untuk berdalil. Kita lihat lagi hadis kedua. Kata beliau dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan belum memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, sungguh Jibril datang kepadaku memberikan saya sebuah berita gembira, maka saya pun sujud karena Allah dalam rangka bersyukur atas nikmat. Ini hadis kata beliau rawahu Ahmad wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Sama. Ini hadis riwayat Imam Ahmad jilid 1 halaman 191, demikian pula Al-Imam Al-Hakim jilid 1 halaman nomor 550. Diperselisihkan juga sanadnya. Kenapa? Karena disebutkan hadis ini dari Amr ibn Abi Amr, yaitu Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Auf, dari kakeknya Abdurrahman ibn Auf. Cuman kalau kita mendapat jalur periwayatan dari Amr ibn Abi Amr, yaitu dari Abdul Wahid, ya, yaitu Abu Amr itu namanya Abdul Wahid, Amr ibn Abi Amr itu Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Abdurrahman. Ini riwayat keluarga dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Terus dari Abdurrahman ibn Auf diriwayatkan oleh anak yang bernama Muhammad. Muhammad ini diriwayatkan darinya juga oleh Abdul Wahid. Abdul Wahid juga diriwayatkan oleh anaknya lagi, Ahmad. Ini periwayatan keluarga. Sanad ini adalah sanad yang dhaif kalau kita dapat sanad keluarga ini. Sanad keluarga ini dhaif. Ya. Karena mereka sebutkan Abdul Wahid itu majhul. Tidak dikenal dalam periwayatan hadis. Sehingga para ulama rahimahumullah mendoifkan. Walaupun Al-Imam Al-Hakim sahihkan, masukkan dalam hadis yang sahih. Iya, cuman dengan alasan tadi ini jadinya riwayat yang dhaif. Jadi dua hadis dhaif. Kita lihat lagi ketiga. Kata beliau Anil Bara' ibn Azib, dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila Yaman. Nabi mengutus Ali ke Yaman. Kemudian disebutkan hadis panjangnya.
Ali setelah Ali ke Yaman, belum kirim surat ke Rasulullah akan masuk Islamnya penduduk Yaman. Maka tatkala Nabi SAW membaca surat itu, belum turun hujan. Riwayat Imam Al-Baihaqi dan asalnya dalam Sahih Bukhari. Ini yang paling bagus yang dipakai berdalil. Dan ini hadis ini adalah paling rendahnya adalah hasan, bisa dipakai berdalil karena memang asal ceritanya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dengan dalil ini menutup kedua dalil tadi. Ya, mencukupi kedua dalil tadi. Dua tadi dhaif, dua-duanya diperselisihkan. Kalau ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari asalnya. Makanya para ulama rahimahumullah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan pengikut kedua imam ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad. Demikian pula ini dikuatkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah dan selain bahwa disyariatkan yang namanya sujud syukur. Jika ada yang membahagiakan dari berita yang kita dengar, dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena apa? Dalam rangka apa? Tentunya jawabannya seperti yang disebutkan di hadis. Syukron. Dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Karena kesyukuran itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat. Kemudian dengan sujud syukur, dan ketiga menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyelisih mereka ini kecuali dinukil dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, keduanya menganggap makruh. Tapi bukan hal yang aneh. Karena Imam Malik rahimahullah kadang ada perkara yang jelas-jelas sunnah, ada dalilnya, belum katakan tidak disyariatkan. Disebabkan karena tidak sampai dalil kepada beliau. Seperti beliau pernah lewat bersama kita di pembahasan iftitah, beliau katakan tidak sunnah iftitah. Padahal hadis ada di Bukhari Muslim banyak dalilnya iftitah. Tapi karena tidak sampai kepada beliau hadis, maka beliau berpendapat tidak disyariatkan. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang punya hadis, yang punya dalil, hujjah atas Imam Ahmad. Karena yang tahu adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Yang tahu adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Dia mengatakan makruh. Tapi yang benarnya pada hadis-hadis tadi yang kita baca sahih. Ditambah lagi sebenarnya ada yang lebih sahih dari ini. Tapi penulis tidak sebutkan. Yaitu dalam riwayat Bukhari Muslim. Kisah diterimanya sobat Ka'ab bin Malik. Kita tahu bersama Ka'ab bin Malik bersama dua temannya tidak ikut bersama Nabi di suatu peperangan. Tidak ada wujud. Tidak ada wujud. Orang-orang munafik ketika Nabi pulang, mereka bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Supaya Nabi SAW memaafkan mereka. Tapi Ka'ab bin Malik dia berkata jujur. Tidak ada yang menghalangi untuk pergi. Cuman nggak tahu takdirnya. Dia undur sampai Nabi sudah jauh, dia tidak ikut. Dan tidak ikut. Karena kejujuran itu Nabi SAW menghajarnya. Nabi menjauhinya, tidak berbicara dengannya, dan belum ingatkan para sahabat untuk tidak berbicara kepadanya.
Dan itu terjadi dalam waktu yang lama sampai turun ayat. Sampai turun ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya mereka. Ketika mendengar berita itu, berita bahwa dia sudah diterima tobatnya oleh Allah, apa dilakukan? Fakharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Maka dia pun turun sujud. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Karena ini semua sahabat dijauhi. Karena Nabi mengatakan kita tidak akan berbicara dengan sampai turun perkara dari Allah. Jadi disebutkan mereka tidak ada seorang pun yang berbicara dengan turunlah ayat yang menyatakan ya menjelaskan akan diterimanya tobat mereka. Disebutkan di Quran. Ya, disebutkan di Quran. Bisa diterimanya tobat mereka kepada ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ya surat At-Taubah. Bisa kita lihat ayat 118. Ya, di ayat 118 kisah tobatnya mereka itu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Ketika mereka memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah nyatakan taba alaihim liyatubu. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tobat untuk mereka supaya mereka bertobat dan mereka tobat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi poin kita adalah ini riwayat Bukhari Muslim. Ka'ab Ibn Malik turun sujud. Dan itu dibenarkan. Kejadian itu di masa Nabi SAW. Ini namanya sunnah ririyah. Sunnah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Sunnah yang dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dalil ini, hadits riwayat Bukhari Muslim, hujjah bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan makruhnya. Yang mengatakan makruhnya. Dan sujud syukur ini seperti sujud tilawah. Cara dan jumlah sujudnya sekali sujud. Sekali sujud. Yang dibaca doa sujud biasa. Dan hukumnya seperti sujud tilawah dari sisi dipersyaratkan tohar atau tidaknya. Dipersyaratkan tohar atau tidak, sama dengan sujud tilawah kemarin yang kita bahas di pekan lalu. Jadi ini adalah ilmu bagi kita. Jika ada berita yang membahagiakan, sunnah hukumnya kita sujud satu kali sujud. Kita sujud satu kali sujud. Kita kalau dapat nikmat apa saja, ya kita kelahiran anak, ya atau dapat nikmat berupa perdagangan kita lancar, pertanian kita berhasil, peternakan kita juga berhasil, dapat beritanya, ya maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Untuk sujud syukur. Dan sujud syukur ini adalah sama dengan dua sujud sebelumnya. Dia adalah sujud li asbab. Sujud karena adanya sebab. Artinya dua sujud sebelumnya maksudnya adalah sujud sahwi, sebabnya karena lupa. Sujud tilawah, sebabnya karena baca ayat sajadah. Sujud syukur, sebabnya karena kita dapat nikmat. Ini namanya sujud karena sebab. Dari sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak disyariatkan sujud tanpa sebab.
Tidak disyariatkan sujud tanpa sebab. Iya. Beliau katakan la lisujudil murad mujarrad bila sabab. Syekhul Islam Taimiyah bilang di dalam Majmu' Fatawa ya, jilid 11 halaman 502 503 dalam penukilan yang panjang, dan beliau katakan ya, fa amma sajadatan fala aslalahuma wala lisujudil mujarrad bila sabab. Sujud 2 kali sujud dan sujud tanpa ada sebab tidak ada disyariatkan. Wa qalu huwa bid'ah. Bahkan para ulama mengatakan itu bid'ah. Jadi sujud ini kan ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Harus ada tuntunannya baru kita sujud. Selain salat, maka ada sujud syukur. Ada sujud tilawah. Ya. Dan sebelumnya ada sujud sahwi, tapi itu karena lupa dalam sholat. Apa karena menambah atau mengurangi? Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh sembarang sujud. Tidak boleh hanya sekedar, kenapa kamu sujud? Yang mau perbanyak sujud pada Allah. Tanpa ada dalil, tidak dibolehkan. Kalau yang diinginkan dalam perbanyak sujud, di dalam hadis Nabi SAW adalah perbanyak sholat, bukan perbanyak sujud. Tanpa sholat, atau tanpa ada ayat tilawah, atau tanpa ada kesyukuran. Seperti sebentar nanti kita akan baca hadis di keutamaan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah. Jadi kalau ada anjuran perbanyak sujud, maksudnya perbanyak sholat. Karena dengan banyak sholat, maka kita otomatis akan banyak sujud. Itu yang dimaksud. Bukan sujud tanpa sebab. Bukan sujud tanpa sebab. Alhamdulillah, berarti dengan ini kita sudah selesai dari masalah sujud. Dari masalah sujud. Dan dengan ini sudah genap semua pembahasan terkait dengan sholat wajib. Setelah itu, langsung belum berpindah ke sholat sunnah. Kita baca judul dan satu hadis. Kata beliau rahimahullah taala, babu sholatit tatawwu'i. Bab sholat sunnah. Bab sholat sunnah. Sholat sunnah artinya selain sholat wajib. Selain sholat 5 waktu. Itu garis atau bahasa rincinya. Sholat sunnah adalah selain sholat 5. Apa dalilnya? Kalau sholat sunnah itu adalah selain sholat 5 waktu. Pertama, datang seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dalam masalah sholat. Maka kata Nabi SAW kepadanya, qamtu sholawatin fil yaum wal lail. Yang diwajibkan kepadamu dari sholat adalah 5 sholat dalam sehari semalam. Terus orang itu bertanya, hal alayya ghairuhun? Hal alayya ghairuhun? Apakah ada kewajiban bagi saya dari sholat selain 5 itu? Itu pertanyaannya. Apa jawaban Nabi? La. Tidak. Illa antatawwa'a. Kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Dan dari sini kita pahami, sholat sunnah itu selain 5 waktu. Selain 5 waktu. Di dalam hadis juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi mengatakan kepadanya, Pak Akhbir, ajarkan kepada mereka, Allah tarada alaihim khamsu shalawatin fil yaum wal lailah. Ajarkan kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 sholat saja dalam sehari dan semalam. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tadi itu yang pertama, riwayat Bukhari Muslim juga.
untuk menegaskan bahwa selain sholat 5 waktu itu disebut sholat sunnah. Itu disebut sholat sunnah. Terus setelah itu, apa keutamaan sholat sunnah? Nah, ini kita jawab dengan hadis yang belum bawakan, dan kita akan menambahkan satu hadis dari selain yang belum bawakan. Kata beliau rahimahullah taala di hadis 340, an Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqatuka fil jannah masyaallah faqala aw ghairu dzalik faqultu wa dzalik qala fa'inni ala nafsik bikatratis sujud rawahu Muslim. Dari sahabat Rabi'ah ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepadaku, sal, minta. Wah, ini kalau dikatakan kepada kita, ya, apa yang kita mau minta? Nabi SAW berkata kepada sahabat ini, ya, sahabat Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, iya, mintalah. Itu, iya, perkataan Nabi SAW kepadanya. Apa dia minta? Fakultu, saya katakan, saya minta untuk menjadi pendampingmu di surga, menjadi temanmu di surga, menjadi pengikutmu sampai ke surga. Jadi itu langsung mintanya. Dia minta masuk surga. Dia tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia minta, saya meminta supaya saya menjadi orang yang menemanimu sampai ke surga. Nabi kembali bertanya kepadanya, ada selain itu permintaan selain masuk surga? Dia nyatakan lagi, wadah, kita orang Makassar bilang itu saja. Iya, tidak ada lagi saya minta, tidak ada lagi saya minta. Kalau maka Nabi berkata kepadanya, ini yang menjadi pembahasan kita. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kata Nabi kepadanya, iya, fa'inni ala nafsik bikatratis sujud. Bantu saya dengan dirimu untuk banyak sujud. Untuk banyak sujud. Itu permintaan Nabi kepadanya. Kalau kamu mau menjadi pengikut saya sampai ke surga, maka bantu saya untuk banyak sujud. Banyak sujud artinya banyak sholat. Banyak sujud artinya banyak sholat. Ini kata Nabi SAW kepadanya, kata beliau rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan dia adalah hadis yang sahih. Menunjukkan keutamaan banyak melakukan sholat, banyak melakukan sujud. Semisal dengan ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, tapi dari sahabat yang berbeda, sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala.
Nabi SAW berkata kepadanya, innaka lan tasjuda lillahi sajadah. Sesungguhnya kamu tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafa'aka Allah biha darajah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan sebab satu kali sujud itu satu derajat. Wah, hatta anka biha khati, dan akan menggugurkan darimu satu kesalahan. Satu kesalahan. Ini kata Nabi SAW. Dan sholat sunnah ini, hadis yang tidak disebutkan oleh penulis, sholat sunnah ini adalah penutup sholat wajib. Kalau kita kurang dalam sholat wajib, sholat sunnah penutup. Kita tidak tahu yang telah lewat berapa sholat wajib yang kita tidak lakukan waktu kita belum dapat hidayah. Apa sudah kita dapat hidayah? Kita tidak tahu. Apakah sholat kita sempurna atau kurang? Tidak ada yang tahu. Itu kan rahasia Allah dengan kita. Nanti di hari kiamat kita tahu. Karena yang pertama sekali kita akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat al-maktubah. Yang pertama sekali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba adalah salat 5 waktu. Fa in atammaha, jika dia sempurnakan, alhamdulillah. Tapi wa illa, kalau tidak sempurna, maka Allah akan mengatakan, unduru hal li abdi min taqaw. Coba lihat dulu, apakah hamba ini punya sholat sunnah? Lihat ini. Kalau sempurna, alhamdulillah. Tapi kita khawatir. Karena kadang kita sholat, bukan kadang. Setiap kita sholat, datang jin, syaitan, membuat kita kurang dalam sholat, sehingga kita ikhtilas. Kadang kita mencuri sholat. Kadang juga dicuri oleh syaitan. Ingat inimu, ingat itumu. Kadang kita tidak tahu sudah berapa kita sujud, sudah berapa rakaat kita sholat. Sampai seperti itu. Tapi ini keutamaan dari Allah. Allah katakan setelah dilihat sholat yang waktunya kalau kurang, maka Allah akan katakan, unduru hal li abdi min tatawwu. Perhatikan, coba lihat dulu apakah hamba ini punya sholat sunnah. Kata Nabi, fa in kana lahu tatawwu, ini kebahagiaan yang sebenarnya. Jika hamba itu punya sholat sunnah, akmaltu minhul faridah, maka saya, kata Allah, akan menyempurnakan dengan sholat sunnahnya itu sholat wajib. Summa yaf'alu bisairil amal al-mafruḍah mithla dzalik. Kemudian Allah akan lakukan seperti itu juga di seluruh hal-hal yang wajib. Kita punya puasa wajib, akan dihisab puasa wajib kita. Kalau sempurna, alhamdulillah. Kalau kurang, sama juga. Apakah hamba itu punya puasa sunnah? Zakat juga begitu. Kalau kita punya zakat wajib, ternyata kita hitung zakat wajib kurang, maka juga akan dikatakan, coba lihat apakah dia punya sedekah sunnah. Itu kata Nabi SAW. Demikian pula haji. Orang wajib haji, dia pergi haji, kurang dalam hajinya, tidak sempurna. Dia sudah pergi haji, maka dia akan dilihat apakah dia punya haji sunnah. Demikian pula umrah. Demikian pula yang lainnya. Ini keutamaan sunnah. Sunnah itu jangan sampai kita memandang sebelah mata. Jangan sampai kita bilang sunnah ji, tidak ada orang jaga di toko, tidak ada orang jaga di kebun, tidak ada orang kasih minum hewan peliharaan.
Gara-gara itu kita meninggalkan sunnah. Dagangan kita, pertanian kita, peternakan kita, itu akan meninggalkan kita. Lihat ini. Kalau kita kurang sholat 5 waktu, yang dicari sholat sunnah. Tidak apa kita misalnya kalau tidak bisa zikir, tidak apa. Setelah sholat wajib, berdiri saja sholat sunnah. Iya, berdiri saja sholat sunnah. Karena kalau tidak bisa dilakukan semua yang sunnah, lakukan saja sebagian yang bisa kita lakukan. Dan ini adalah demi kemaslahatan kita juga. Adapun sholat-sholat sunnah itu apa saja, insya Allah kita akan dapatkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena beliau akan menyebutkan banyak hadis terkait dengan sholat sunnah. Insya Allah kita akan masuk di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya. Sini ada pertanyaan. Ustaz, jam berapa waktu terbaik membaca zikir pagi dan petang? Ya setelah sholat asar, mumpung kita lagi di masjid duduk. Karena belum tentu kita sebentar keluar bisa. Walaupun bisa kita lakukan sambil di toko kita, di pertanian kita, di peternakan kita, boleh. Tidak harus setelah sholat duhur, sholat asar. Demikian boleh bikin pagi. Terbaik adalah setelah sholat subuh. Mumpung kita belum sibuk dengan apa-apa. Ditambah lagi 2 waktu itu adalah waktu pergantian malaikat. Malaikat malam itu akan naik di subuh. Malaikat siang turun di subuh dan sampai asar. Jadi dalam hal itu nanti malaikat akan melapor kepada Allah bahwa mereka meninggalkan kita dalam keadaan berzikir, sholat, dalam keadaan beribadah. Itu waktu yang terbaik untuk melakukannya. Walaupun boleh kita berzikir di saat kegiatan yang lain, saat duduk, jalan, berbaring, ya, melakukan kegiatan-kegiatan. Apakah sujud tilawah dan sujud syukur harus menghadap kiblat? Sujud syukur tidak harus, karena dia di luar sholat. Sujud syukur itu tidak di dalam sholat, di luar sholat. Maka tidak harus menghadap kiblat. Adapun sujud tilawah tergantung, kalau dalam sholat harus kiblat. Tapi kalau di luar sholat boleh tidak menghadap kiblat. Boleh kita tidak menghadap kiblat. Apakah ada dalil yang mengkhususkan sujud tilawah di setiap hari Jumat? Sujudnya tidak, tapi di subuh Jumat sunnah membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, surat Al-Insan di rakaat kedua. Kalau kita baca itu surat, ya sunnah kita sujud. Bertepatan dengan itu. Jadi bukan sujud tilawah secara khusus, tapi karena ada ayat sajadah yang dibaca di rakaat pertama, surat As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah. Kalau imam baca itu, sunnah dia sujud. Itu disepakati oleh para ulama. Atau paling sedikit itu pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Itu dalilnya. Itu adalah dalilnya. Beberapa orang sering terlihat sujud sebelum meninggalkan masjid. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Orang sujud misalnya setelah dia sholat, dia sujud. Setelah sholat sudah salam, terus dia sujud 1 kali. Atau dia masjid, mau tinggal di masjid, sujud 1 kali. Tidak ada dalilnya. Saya sudah singgung tadi. Saya sudah singgung tadi bahwa sujud selain itu tadi yang disebutkan, tidak ada syariat. Tidak ada syariat sujud.
Dan tadi saya potong fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, sebenarnya belum sebutkan juga masalah yang disebutkan tadi. Iya. Disebut kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di awal, fa inna sujuda la yakunu illa ala wajhil masyru'. Sujud itu tidak boleh terjadi kecuali di atas sisi yang disyariatkan saja. Maksudnya yang ada dalilnya saja. Yang ada dalilnya saja. Nah, pas dengan pertanyaan kita, mungkin ini yang dimaksudkan oleh si yang sujud. Sujud setelah sholat. Nikmat sholat atau apa, begitu. Syekhul Islam singgung. Beliau katakan, wa amma sujud akibas sholati bila sabab. Faqad karihahu al-ulama. Iya. Adapun sujud setiap setelah sholat tanpa ada sebab, maka itu dibenci oleh para ulama. Itu dibenci oleh para ulama. Dan bahkan beliau berkata, wa kadzalika ma yaf'aluhu ba'dul masyayikh min sajadataini ba'dal witr lam yaf'alu ahadun minas salaf. Demikian pula akan dilakukan oleh sebagian orang. Ya, sebagian orang mereka sujud 2 kali setelah witir. Jadi sudah sholat witir habis selesai, ya, dia sujud 2 kali. Ini tidak dilakukan oleh seorang pun dari salaf. Wala sahabbahu ahadun minal a'immah. Tidak ada seorang pun dari imam fikih yang mensunahkannya. Jadi tidak ada sunat, tidak ada sunnah sujud setelah sholat 5 waktu, setelah sholat witir, atau mau keluar masjid. Tidak ada seorang pun yang mensunahkannya, wallahu alam. Bismillah. Istri pertama memiliki anak dan istri kedua tidak memiliki anak. Apakah adil jika memberi nafkah yang sama besar? Tidak adil. Tidak adil kalau begitu. Karena tentunya yang punya anak itu lebih besar nafkahnya. Karena ada tanggungan bapak. Anak itu tanggungannya apa? Bapak. Kecuali anaknya dikasih terpisah, jadi dia kasih sama istrinya, sama-sama besarnya. Istri yang satu 50 juta, istri yang kedua 50 juta. Anak 5 juta misalnya. Dia kasih tersendiri. Tidak apa-apa, itu adil. Itu adil. Adapun anak tidak dikasih sendiri, dalam uang belanjanya istri itu adalah sudah masuk anak juga, tidak adil. Itu tidak adil. Ya, dikhawatirkan nanti di hari kiamat datang dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Ya, karena tidak adil. Sini ada pertanyaan, saya masjid di sholat subuh dan seseorang mengikut kepada saya, itu menjadikan saya imam. Apakah harus saya menjaharkan bacaan saya? Iya, sunnah kita. Sunnah kita jaharkan bacaan di sholat jahriyah. Kalau kita tidak jaharkan, tidak masalah juga. Tidak masalah juga. Iya. Karena menjaharkan bacaan di sholat jahriyah hukumnya sunnah, bukan wajib. Tidak membatalkan sholat kalau kita tidak jaharkan. Allah Allah. Masih ada? Tidak ada? Alhamdulillah kayaknya kurang-kurang masalah. Tidak ada bapak kita itu yang punya 3. Lagi tidak ada? Alhamdulillah. Selamat lagi saya. Baik. Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. Iya. InsyaAllah ta'ala mulai di pertemuan akan datang kita fokus membahas sholat-sholat sunnah. Dari sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Semoga kita dimudahkan untuk berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.